Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan membahas soal UM-UNER. Endosperma memiliki susunan kromosom triploid, sebab endosperma terbentuk hasil pembuahan ganda pada angiosperma. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak untuk pembahasannya. Pada angiospermi, ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki tipe berbiji tertutup. Kemudian, pada angiospermi, ini juga dikenal sebagai double fertilization atau pembuahan gandanya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga pada bagian jarak antara polinasi itu sama aja dengan penyerbukan ya. Dan fertilisasinya atau pembuahannya sangat cepat. Kurang lebih dia membutuhkan 2 jam. Dan pada angiospermi ini juga dikenal sebagai kelompok tumbuhan Anthophyta, sebab dia memiliki bunga ya. Nah, bunga ini nantinya akan digunakan sebagai daya tarik untuk menyelenggarakan polinasi. Bisa dibantu oleh serangga, hewan, manusia, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau dia dibantu oleh angin, maka di situ untuk bunganya tidak terlalu bagus, tapi memiliki serbuk sari yang banyak dan kecil-kecil agar mudah diterbangkan oleh angin. Nah, untuk proses dalam pembuahan ganda kita akan lihat pada skema berikut ini. Nah, jadi dalam proses pembuahan ganda itu akan diawali dengan adanya polinasi. Kemudian baru akan diikuti dengan proses fertilisasi. Tentunya ini apabila ada kecocokan dalam proses polinasi atau keberhasilan dalam proses polinasi. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu ya bagian-bagian dari struktur bunga ya. Di situ ada bagian yang sini ya. Ada sepal, kelopak, kemudian ada petal, mahkota, kemudian ada ovarium atau daging buah, calon daging buah ya. Kemudian ada stilus, leher putik, dan ada stigma, tangkai putik. Nah, semua ini adalah bagian dari putik atau pistil yang merupakan organ kelamin yang betina. Kemudian pada bagian yang berikutnya di sini ada yang memanjang. Nah, ini adalah filamen dan ada anter. Filamen disebut juga sebagai benang sarinya, kalau anter adalah tangkai sari. Keduanya disebut sebagai stamen. Nah, kemudian pada bagian yang jantan itu stamen ini akan melepas serbuk sari atau yang kita kenal sebagai polen. Nah, polen ini nantinya akan mengalami polinasi atau penyerbukan menuju ke bagian stigma atau tangkai putik. Nah, apabila
di sini dia cocok, maka akan terbentuk yang namanya bulu serbuk sari atau yang kita kenal sebagai polen tube, tabung polen. Nah, polen tube ini nanti dia akan memanjang sesuai dengan celah yang ada pada stilus atau tangkai putik menuju ke bagian ovul. Nah, ini adalah ovul ya. Atau yang kita kenal juga sebagai calon biji. Nah, untuk prosesnya, pertama kali yang akan bergerak menuju ke bagian ovul ada yang namanya inti vegetatif yang diikuti dua inti generatif. Ada satu dan ada dua. Nah, apabila nanti untuk ujung bagian tabung polen menyentuh di bagian mikrofil, nah ini ada celah mikrofil, maka untuk inti vegetatif akan melebur dan hilang. Sedangkan untuk pada bagian dua inti generatif, nanti ini yang akan melakukan proses fertilisasi ganda. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu ya bagian-bagian inti yang ada di bagian ovul. Jadi, pada bagian ovul ini ada 8 inti sel. Yang pertama, ada 2 inti sel sinergit. Kemudian ada ovum, 1 inti ovum. Kemudian ada 2 inti polar yang menjadi 1 yang dinamakan IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Kemudian ada 3 inti antipoda. Nah, kalau kita lihat pada jumlah kromosomnya, untuk 2 inti sel sinergit ini masing-masing haploid ya, N. Kalau 2 inti polar IKLS ini dia saling menyatu, maka N plus N. Sedangkan kalau ovum ini N dan inti antipoda masing-masing juga N ya, atau haploid. Berikutnya, apabila nanti dia sudah masuk seperti ini ya, maka akan terjadilah fertilisasi ganda seperti berikut. Nah, di situ untuk inti generatif 1 dia akan membuahi ovum. Jadi yang pertama sini inti generatif 1 akan melebur dengan ovum N plus N membentuk zigot 2N. Kemudian untuk inti generatif 2 dia akan membuahi IKLS, inti generatif 2 membuahi IKLS atau inti polar. Inti generatif 2 ini N, IKLS N plus N, maka akan menghasilkan endosperma atau cadangan makanan dalam biji yang sifatnya 3N. Nah, maka barulah dari situ
akan terbentuk seperti ini ya. Nah, ini terbentuk kayak gini. Ini ada zigot, dia 2N, dan ini ada endospermanya. Kemudian setelah itu nanti endosperma akan berkembang ya dalam biji. Nah, ini adalah cadangan makanan. Kemudian ini embrio. Dan ini ada testa atau kulit biji. Nah, setelah nanti biji ini jatuh pada tempat yang tepat, maka dia akan mengalami germinasi atau perkecambahan. Nah, ini adalah proses lengkap dari polinasi sampai pada fertilisasi untuk pembuahan ganda di angiospermi. Kita akan kembali pada soalnya. Endosperma memiliki susunan kromosom triploid. Nah, ini benar ya, 3N. Dari mana 3N? 3N ini berasal dari inti polar, yaitu N plus N, dengan inti generatif 2N, jadi 3N. Kemudian yang kedua, endosperma terbentuk hasil pembuahan ganda pada angiospermi. Nah, emang benar dia pembuahan ganda, tapi pembuahan ganda apa dulu? Nah, lebih tepatnya ini adalah hasil dari pembuahan antara inti generatif 2 dengan inti polar atau IKLS. Nah, ini yang paling benar. Maka untuk yang kedua ini salah. Benar, salah, maka jawabannya adalah yang Charlie. Oke, ngono ayo, tarik ulur, semangati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.